Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid ayyuhal muhibbuna fillah. Jamaah pecinta Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kangsar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita masih membahas tentang masih sekitar khusyuk dan tawadhu. Bicara tentang khusyuk secara lugawi artinya konsentrasi, ya. Jadi coro lugawi secara bahasa itu diterjemahkan dengan konsentrasi. Nah, konsentrasi itu memusatkan semua potensi diri pada satu urusan. Kalau itu berkaitan dengan ibadah, adalah konsentrasi diri ketika kita beribadah hanya kepada Allah, baik zahir, ya, maupun batin. Jadi potensi yang ada di batin, akal, pikiran, hati, dan nafsu, emosi, semua terpusat ke satu, yakni Allah, ya. Itu adalah khusyuk, ya. Nah, untuk bisa menggambarkan tentang khusyuk secara zahir, maka perlu ada tawadhu, ya. Jadi tawadhu, andab asor. Itu tawadhu adalah andab asor secara zahir. Tapi ada tadarru, yakni andab asor secara batin. Kalau tidak ada itu, khusyuk
belum sempurna. Ya. Jadi khusyuknya seseorang ketika sholat tidak akan bisa sempurna tanpa tawadhu, andab asor, dan tadarru, ya, juga andab asor. Jadi andab asore kudu lahir batin. Semanten ugi ibadah yang lain. Jadi nek kita ibadah haji, tekanannya adalah khusyuk. Ya. Tekanannya adalah khusyuk. Maka potensi diri semua harus dihadirkan. Kalau tidak, maka seperti dialognya Abu Yazid Al-Bistami dengan santrinya, karena tidak ada unsur ya tawadhu lan tadarru, ya, maka oleh Abu Yazid dinasihatkan besok ulangi lagi ibadah hajimu. Ya, itu ibadah haji. Puasa bagaimana? Sama. Jadi kudu tadarru, kudu tawadhu. Ya. Itu prinsip. Ya. Jadi semua ibadah harus itu. Demikian pula ketika kita bermuamalah. Jadi harus fokus. Ya, ya muamalah dalam pengertian di luar, nah istilah lari saniki di ranah publik utawa di ranah domestik. Jadi di ranah publik jadi masyarakat, ranah domestik adalah ranah di rumah. Ya. Jadi di rumah nek ibu-ibu umpamane masak, ya, maka menu yang nomor satu adalah menu cinta. Jadi seneng dengan masak itu. Kok enak? Apa ae menu nih? Cinta. Jadi ada jawaban yang aneh, menu kok cinta. Makanya orang itu kalau sholat dasari cinta, ibadah haji dasari cinta, apapun dasari cinta, itu punya nilai yang sangat tinggi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita buka halaman 203. Ya. Saya telah mendengar Abu Sa'id Al-Arabi mengatakan Sufyan Ats-Tsauri telah mengajariku. Dia menyatakan bahwa orang yang paling mulia dibagi menjadi 5. Kita ulangi. Yaitu ilmuwan yang zuhud. Ilmuwan yang zuhud. Orang dikatakan alim tapi dia zuhud, bisa jogo awak, ya. Ojo nganti mengkonsumsi sing haram, syubhat, makruh, utawa sing dianggap ora apa-apa. La ba'sa. Jadi niku zuhud. Jadi tidak kemudian mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Jadi orang yang dikatakan paling mulia alim yang zuhud, ahli fikih yang sufi. Jadi dia bisa mempertemukan antara ilmu zahir, sufi itu ilmu batin. Jadi kalau dia melakukan ini, maka batinnya kayak apa? Itu adalah ahli fikih yang sufi. Orang kaya yang tawadhu, orang kaya yang tawadhu, andab asor. Orang fakir yang suka bersyukur, dan orang berpangkat yang mukanya berseri-seri. Jadi orang yang punya jabatan pimpinan, wajahnya harus selalu ajer, ya.
pimpinannya ajar, maka anak buahnya juga katut ajar. Lek pimpinannya merengut ae nggih. Ya sing isor katut merengut, bingung. Apa juraganku kok merengut ae gitu ya. Nah, menurut Yahya bin Mu'adz, tawadhu adalah suatu kebaikan yang dapat dikerjakan oleh setiap orang. Jadi tawadhu itu sapa ae iso, wong Islam utawa wong liyane Islam. Makanya enten pandangan ketika orang Indonesia, orang Islam nanggone Jepang, delok model perilakune wong Jepang, dia menyimpulkan bahwa ternyata perilaku orang Jepang itu lebih baik ya, dari sisi ini daripada perilaku orang Islam di negara kita. Itu. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Nah, berarti kalau begitu kan tawadhu itu tidak hanya pada orang Islam, pada orang lain pun bisa melakukannya. Mestinya wong Islam harus lebih tawadhu. Karena ajaran ini ada di dalam Islam. Nah, tawadhu itu tidak akan mungkin terwujud tanpa dibudayakan. Jadi dibiasakan mulai cilik di omah, dilatih tawadhu. Ini sampai tua ya tawadhu. Karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan ajaran akhlak itu tidak akan bisa terwujud tanpa al-i'tiyad, ya, membiasakan. Jadi dibiasakan di tengah-tengah masyarakat. Makanya model pesantren, andap asor, ya, tawadhu, tadarruh itu dilatih. Nanti di masyarakat akan seperti itu. Makanya kalau ada tulisan bahwa Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki iku disenengi iku wong Indonesia. Soale tawadhuke niku. Gak padha karo wong Arab utawa wong Afrika. Jadi tawadhuke kurang. Jadi lek umpama ana wong kate nang ngarep sembayang ya ndek sop ngarep kok ngliwati wong akeh. Oleh wong liya wis mencolot guys. Mara pundake dipencoloti. Ya lek wong lanang, lalu wong wedok ya apa ya? Lah iso sirahe wong ngene roke ya. Nah, itu karena apa? Tata kramane. Jadi itu karena pembiasaan. Makanya walaupun ada orang Islam, itu yang diukur adalah tata kramane. Ya. Jadi tata kramane. Tetapi apabila dikerjakan oleh orang yang kaya, tentu akan lebih baik. Jadi kalau itu dikerjakan oleh orang yang memiliki kelebihan, jadi prinsipnya memiliki kelebihan itu lebih baik. Jadi kalau dia ilmuwan, dia bisa zuhud, lebih baik. Dia orang kaya kok bisa dermawan, itu lebih baik. Kalau ada orang fakir senengane bersyukur, itu lebih baik. Fakir itu kedudukan yang tinggi itu, ya. Jadi biasanya orang itu ngukur fakir, ya. Tapi dia tidak melihat apa yang didapat dari fakir itu. Itu sebenarnya kedudukan yang tinggi. Makanya kalau dia itu dikersakno, ya, tidak beruntung dari sisi materi. Dia suka bersyukur, itu dia punya nilai yang lebih bagus. Sombong adalah keburukan yang dapat dikerjakan oleh setiap orang. Jadi sombong itu, ya, itu bisa dikerjakan oleh setiap orang. Tetapi apabila dikerjakan oleh orang fakir, tentu akan lebih buruk. Orang fakir, ya, kok sombong, itu ya. Nah, menurut Ibnu Athaillah, tawadhu adalah orang yang menerima kebenaran dari orang lain.
Jadi kalau kemarin saya jelaskan ada kebenaran ya, yang pertama dari Allah, kemudian kebenaran dari masyarakat sing podo Islami, ono kebenaran dari masyarakat yang tidak Islam. Makanya saat ini kan enten perang Rusia, perang memerangi Ukraina ya. Begitu wayai saat ini kan G20 itu kan sidang di Indonesia, di Bali ya. Ya Amerika protes ya, naik ngundang Putin. Nah Putin ya protes, lah Indonesia ngundang Amerika. Jadi pada protes ya. Lah sing panitiane bingung wong iki anggotane ya macam-macam. Ya kudu diundang kabeh gitu ya. Ya makane nek jarine ini perang dunia ketiga akan terjadi. Blok Amerika karo blok ya Rusia perang pada punya engko Islam Indonesia sing muncul gitu ya. Tapi mbuh tahun piro gitu ya. Jadi rumiyin niku Romawi karo Persia padha negara gedene perang, maka Nabi Muhammad dengan ajarannya muncul. Nah nanti Indonesia akan muncul, tapi lek negara gede niki wis bunyek kabeh gitu ya. Nah karena apa? Karena kita ini kan punya sifat tawadhu. Masa anggota kok gak diundang, ada apa? Itu berarti ada rasa permusuhan. Nah makanya ketawadhuan seseorang itu nanti diukur tidak hanya pada saat normal, tapi bagaimana pada saat tidak normal gitu. Jadi pada saat tidak normal gitu. Jadi saat normal tawadhu bisa terjadi, tapi kalau tidak normal, anak ini tawadhu jadi masalah gitu. Jadi kalau ada orang yang dia baik ya dengan dirinya, maka dia bisa tawadhu. Tapi bagaimana kalau ada orang yang tidak baik pada dirinya, bisakah dia tetap tawadhu? Itu yang paling angel gitu. Itu yang paling angel. Nah, jadi ini kita ulang. Dalam satu riwayat Zaid bin Thabit ya, mengendarai hewan tunggangan. Tiba-tiba Ibnu Abbas datang mendekatinya ya, untuk memperoleh pengajaran seraya memegang kendali ya, hewan tunggangannya dengan sikap menunduk. Jadi Zaid bin Thabit itu dalam pandangan ya, Ibnu Abbas dia memiliki ilmu yang lebih ya. Jadi memiliki ilmu yang lebih. Begitu ketemu dia naik kuda, maka dia ingin mendapatkan ilmunya dengan menunduk ya. Zaid merasa tidak enak, kemudian melarangnya, lepaskan wahai putra paman Rasulullah ya. Namun Ibnu Abbas tidak mau memperdulikannya karena butuh ilmunya ya. Dia tetap memegangnya seraya mengatakan, seperti inilah kami diperintah untuk berbuat baik, sopan atau tawadhu kepada ulama kami. Jadi karena kepada gurunya. Rupanya Zaid cukup cerdik. Dia segera merebut tangan Ibnu Abbas, menarik kemudian menciumnya sambil mengatakan, seperti inilah kami diperintah untuk berbuat baik kepada keluarga Rasulullah. Jadi itu kelebihan. Jadi bagaimana menghormati orang lain. Makanya saat niki ana wong tua salaman karo putune sing cilik, putune
ngambung tangane wong tuane utawa mbae. Mari ngono mbae narik tangane putune diambung. Jadi itu karena apa? Saling menghormati. Jadi walaupun kepada anak yang kecil itu saling menghormati. Urwah bin Zubair mengatakan, saya pernah melihat Khalifah Umar bin Khattab sedang memanggul air. Di atas pundaknya terdapat sebuah girbah, tempat air dari kulit. Saya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak seharusnya Tuhan berbuat seperti ini. Jenengan iki Amirul Mukminin, mestine ora oleh ngangkat-ngangkat banyu ngene iki. Dia menjawab, ketika para utusan delegasi datang kepadaku, mereka mendengarkan dan tunduk kepadaku. Sehingga kesombongan terkadang muncul dalam diriku. Kata Sayyidina Umar, wong-wong oleh teko di kantorku, ya, aku ngomong kabeh iku tunduk. Sehingga satu ketika muncul sombongi, gitu ya. Jadi ketika muncul sombongi, lha ngono dadi wong penting iku penting, penak dihormati wong, gitu ya. Nah, dia mengatakan begitu. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya dan membawa girbah, ya. Ke ruang dapur seorang wanita dari golongan Ansor, jadi niki dan Madinah, dan menuangkannya ke dalam wadahnya sampai penuh. Aku biasanya dihormati wong, aku saiki kepingin menghormati wong, ya. Jadi khalifah saja seperti itu, ya. Jadi kalau biasanya banyak orang datang kemudian ya menyampaikan sesuatu, kemudian diberi petunjuk oleh Umar. Ya, pada saat itu kadang kala di hatiku itu muncul kesombongan. Ya, maka untuk menghilangkan kesombongan itu, aku tak ngangkati banyu di pundak gini, mari ngono tak siram, tak serahno nanggone dapur seorang ibu sampai penuh. Itu gambaran bahwa awake iki ana kalane perlu dihormati, tapi ana kalane perlu diseneni, gitu. Jadi awake dhewe iki ana kalane perlu dihormati, ya ana kalane perlu diseneni. Aku iki kudu ngene, lek gak ngene kok aku malah jadi sombong terus. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan bahwa Abu Hurairah, seorang gubernur Madinah, pernah terlihat di atas pundaknya terdapat muatan ikatan kayu. Dia mengatakan, berilah jalan yang luas untuk seorang pemimpin. Jadi ini riwayat dari Abu Hurairah. Ada seorang gubernur Madinah pernah terlihat di atas pundaknya terdapat muatan ikatan kayu, jadi gotong kayu. Dia mengatakan, berilah jalan yang luas untuk seorang pemimpin. Jadi artinya bahwa pemimpin itu perlu ada jalan lempeng, ya, dikala dia ada beban. Tapi yang menarik itu wong nggawa kayu, gitu ya, wong ngangkati kayu, padahal dia seorang gubernur, gitu ya. Jadi seorang gubernur. Nah, menurut Abdullah Ar-Razi, yang dimaksud tawadhu adalah meninggalkan anak yang telah mencapai umur tamyiz, pintar dalam pelayanan.
Jadi tawadhu itu lek ana wong wis tamyiz, ya, maka pelayanannya harus ditinggal. Jadi biar dia bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Ojo dilayani terus, gitu ya. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, ya, barang siapa yang melihat atau memandang diri sendiri berharga, maka dia tidak akan mencicipi lezatnya, ya, manisnya pelayanan. Jadi kalau ada orang, ya, menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, jadi siapa yang melihat memandang, ya, diri sendiri berharga, maka tidak akan mencicipi lezatnya pelayanan. Jadi sebenarnya pelayanan dari orang itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Tapi ada orang yang begitu dia dilayani oleh orang lain, dia menangis, ya. Jadi dia menangis. Lah ya wong-wong iki kok melayani aku, gitu ya. Jadi sehingga kesannya itu dia tidak bisa apa-apa, gitu. Tidak bisa apa-apa kecuali dia bisa hanya menangis, gitu. Makanya pelayanan dari orang lain terhadap diri kita walaupun sedikit itu sebenarnya nilainya sangat besar sekali, ya. Maka Yahya bin Mu'adz mengatakan sombong kepada orang yang sombong adalah tawadhu. Jadi leono wong sombong, ya, pada orang yang sombong itu tawadhu. Jadi ada orang yang sombong pada dirinya, dia harus bisa sombong, itu tawadhu. Nah, pandangan ulama berbeda-beda. Seorang laki-laki ditanya oleh Dalaf Asyibli, dia ditanya oleh Syibli, siapa engkau? Wahai Tuhan, saya adalah titik yang terletak di bawah huruf ba, ya. Jadi saya ini titik di bawah huruf ba, ya. Engkau adalah penyaksiku selagi engkau belum, ya, memberikan atau menjadikan tempat kedudukan untuk dirimu sendiri. Jadi ada orang itu, saya ini titik di bawah huruf ba, ya. Jadi titik di bawah huruf ba itu artinya dia tidak mau menceritakan tentang dirinya sendiri. Makanya satu ketika ada seorang itu ditanya, masa kamu nggak tahu kalau saya ini cucunya ini gitu. Jadi metu sombongi gitu. Masa sampean gak role aku iki putune wong iki orang yang terkenal. Makanya biasanya orang yang tawadhu itu, ya, walaupun dia itu ada garis, ya, bangsawan umpamane, ya, dia tidak akan menceritakan itu. Maka rahasianya saya adalah titik di bawah ba, itu, ya. Menurut Ibnu Abbas, sebagian dari tawadhu adalah orang yang meminum air sisa saudaranya. Jadi kalau ada saudaranya minum air, kemudian sisanya dia mau minum, itu namanya tawadhu, ya. Tapi yang lain menyebutkan enggak, ini barokah, gitu, ya. Jadi barokah. Bisir mengatakan, sampaikanlah salam kepada putra-putri, ya, anak-anak yang ada di dunia ini, karena banyak orang yang tidak memberikan salam kepada mereka. Jadi artinya salam itu berikan kepada siapa saja, jangan hanya salam pada orang yang besar, tapi pada orang yang kecil pun kita hendaknya juga menyampaikan salam. Itu adalah tawadhu, ya. Jadi tidak hanya kepada orang besar, ya,
tapi kepada orang kecil pun di hadapan banyak manusia, tolong sampaikan salam saya. Ya. Nah, biasanya kan kita ini ndak menyampaikan salam itu marang wong sing kedudukannya dukur. Ya. Ya, pernah memberikan sesuatu kepada diri kita, tapi tak pernah dia memberikan kepada orang-orang kecil di kampung. Tolong golek ketemu iki, sampaikan salam saya. Gitu ya. Walaupun dia itu di hadapan banyak orang sebagai orang yang terhormat. Ya, jadi orang yang terhormat, dia harus suka menyampaikan salam. Jadi Leono Bupati yang menyampaikan salam kepada masyarakat di desa ini, ya seluruhnya. Jangan hanya menyampaikan salam kepada gubernur, ndukure, gitu ya, tapi tidak pernah ke bawahannya. Itu. Syu'aib bin Harb mengatakan, suatu hari saya melaksanakan tawaf, ya. Tiba-tiba seseorang memukulku dengan sikutnya, ya. Saya menoleh, ternyata orang itu adalah Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, wahai Abu Soleh, jika engkau menduga bahwa ya musim ini adalah buruk, maka dugaannya adalah buruk. Jadi artinya maknanya apa? Jadi kalau kita ini sedang tawaf, kan tawaf itu desa-desaan. Kalau ana wong mlaku morok kancane itu merasa kena sikut, maka ketika dia melihat kok orang ini nyikut saya, ya, itu tidak boleh kita teruskan. Ya harus diterima, itulah kehidupan. Ya, jadi kehidupan ya seperti itu. Jadi ke orang yang tawadhu itu, ya harus dia memahami kehidupan itu ya ono kalane padha apike, tapi ono kalane kanca itu nyikut. Nah, bagaimana kita ketika disikut? Ya, alhamdulillah saya tadi disikut oleh seseorang yang saya tidak kenal. Itu maknanya apa? Dia harus tawadhu dengan keadaan. Jadi tidak kemudian marah karena keadaan. Makanya ada orang yang ketika dia mendapatkan kemanfaatan, dia bersyukur. Tapi kalau tidak ada kemanfaatan, tidak bersyukur. Ya. Tapi ada orang yang mendapatkan kemanfaatan, dia bersyukur, bahkan bersabar. Tapi kalau tidak ada kemanfaatan, malah dia bersyukur. Alhamdulillah, saya disikut karo wong, gitu ya. Ya itu kalau orang-orang yang ahli tasawuf, dia ya tidak marah, gitu ya. Jadi tidak marah, dia malah bersyukur. Ya, jadi dia malah bersyukur. Ini peringatan Allah. Jadi bisa dikatakan begitu, ini peringatan Allah. Alhamdulillah saya diperingatkan oleh Allah. Jadi cara berpikirnya begitu. Jadi tidak tambah marah. Jadi apalagi yang berkaitan dengan persoalan harta. Jadi persoalan harta, kita dirugikan. Bersyukurlah kita dirugikan. Itu artinya kita tidak boleh menikmati itu, tapi kita harus menyadari ada kenikmatan yang lain yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ada kenikmatan lain yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, oleh karena itulah sikap seorang sufi itu dia memiliki nilai yang besar di hadapan banyak orang. Dan orang akan tercengang dengan perilaku itu, ya. Jadi bersyukurlah dengan sesuatu yang orang umum tidak bersyukur, ya. Jadi bersyukurlah ketika orang umum tidak bersyukur, berarti kan dia meninggalkan perilaku yang umum.
Makanya kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang tasawuf, ya, jadi kalau kita bicara tentang tasawuf, maka di sini ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Jadi kalau saya katakan tadi, tinggalkanlah perilaku yang umum, berarti kita masuk ke wilayah khawas, ya. Jadi beda karo liyane, dan itu lagu sufi gitu ya. Jadi itu lagu sufi gitu. Tapi ada orang itu memanfaatkan kedudukannya dengan menekan anak buahnya. Ya, berarti dia yang masih awam saja, dia masih menekan kepada orang yang lebih awam. Makanya saya membaca sebuah tulisan, jadi suku Dalit itu di India itu dianggap rendah dalam masyarakat Hindu, ya. Akhirnya mereka berduyun-duyun masuk Islam. Karena apa? Kalau dia di sana itu tidak dihormati. Tapi kalau dia masuk Islam di sana, siapapun dihormati. Akhirnya berduyun-duyunlah orang-orang suku Dalit itu masuk Islam. Nah, oleh karena itulah sekarang kalau di India rumah orang Islam itu udah dirubuhno, jadi pada dirubuhno, ya, oleh orang-orang Hindu karena mereka dianggap tidak layak berada di India. Lah terus hati dipindah nangdi gitu ya. Nah, harus dipindah nangdi. Nah, orang yang begini ini berpikirnya sempit, tidak melihat di tempat lain. Bagaimana kalau ada orang di tempat lain yang agamanya sama, tapi dia sedikit di daerah itu kemudian diperlakukan seperti itu, kayak apa? Ya, untung Islam itu tidak, ya, diajari model seperti itu. Jadi wong Islam itu diajari supaya toleransi, kabeh iki dulurmu, gitu ya. Jadi masih ora padha agamane iku dulurmu, ya. Jadi tidak kemudian kalau beda itu jadi musuh. Lah itulah ajaran Islam, ajaran sufi. Tinggalkan pikiran awam, masuk ke wilayah khawas, ya. Dan kalau perlu masuk ke wilayah khawasul khawas, gitu. Nah, seorang ulama mengatakan ketika tawaf, saya melihat seseorang, di hadapannya terdapat beberapa pelayan yang menghalangi orang lain dari tempat tawaf. Selama beberapa waktu saya melihat orang itu berada di atas jembatan Baghdad. Orang-orang meminta sesuatu kepadanya dan saya merasa kagum kepadanya. Setelah itu dia mengatakan kepadaku, saya adalah orang yang sombong di suatu tempat yang orang lain dalam keadaan, ya, rendah. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu Allah, ya, jadi Allah mengujiku dengan kerendahan atau kehinaan di suatu tempat yang orang lain dalam keadaan seorang terangkat kedudukannya. Jadi makanya orang itu harus menyadari bahwa ada orang di satu tempat itu dihormati,
Tapi jangan kemudian dia selalu minta di tempat lain juga akan dihormati. Karena banyak orang yang tidak tahu dia. Ya, jadi tidak tahu dia. Makanya dulu ada seseorang yang dia itu mau titip sandal itu di Masjid Agung Jamek. Karena oleh petugasnya itu tidak dilayani. Ya tidak segera dilayani, marah. Kamu tidak tahu kalau saya ini. Gitu. Kok sampai tidak melayani saya? Lah jawab ceritanya penjaga sandal itu. Lah saya kan tidak kenal satu orang, satu-satunya orang. Itu artinya apa? Bahwa kita ini satu ketika dihormati oleh orang lain, ya karena orang lain itu tahu saya. Tapi satu ketika orang lain tidak akan menghormati saya karena orang lain tidak tahu saya. Nah itu tidak boleh kemudian gila hormat. Jadi dihormati ketika ada orang yang tahu, tapi tidak dihormati ketika ada orang yang tidak tahu dia. Maka itu biasa. Jangan kemudian memaksakan untuk dihormati. Jadi memaksakan diri untuk dihormati. Karena banyak orang yang rumongso dihormati, tapi dia ya satu ketika tidak dihormati karena dia tidak tahu. Si A punya kedudukan tinggi, orang yang tahu menghormati. Tapi apa semua orang tahu dia? Ya tidak. Satu ketika direken ya padha ae mbek awake gitu ya. Jadi padha ae karo awake. Makanya seandainya ada seorang punya kedudukan tinggi, kok dheweke iku umroh, kok tawaf bareng karo jamaah yang begitu banyak, ya bisa disikut bareng ya. Tapi karena dia itu orang yang punya kedudukan tinggi, kok pemerintah Saudi tahu, ya dikawal, ya dikawal. Tapi kalau pemerintah Saudi tidak tahu, dia moro-moro teko umroh, hati-hati satu ketika disikut karo wong liya. Itu artinya tidak semua orang tahu ya. Jadi tidak semua orang tahu dia. Yang menghormati itu yang tahu. Yang tidak tahu ya enggak hormat, enggak ero gitu ya. Nah, di sini ini kenyataan di lapangan begitu. Maka bagi seseorang yang paham, ya dihormati ya monggo, gak dihormati ya monggo. Gitu. Jadi tidak harus memaksa supaya dihormati, tidak bisa. Jadi satu ketika saya tahun 2000 hormat di lantai 3, Pak. Saya lihat di bawah tentara kok banyak. Ternyata dia ngawal Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu untuk bisa tawaf ya. Jadi ya karena dikawal ya iso ngambung Hajar Aswad bareng. Tapi lale gak dikawal disikuti karo kancane gitu ya. Nah, gak peduli dia itu Perdana Menteri gitu ya. Nah, ini kenyataan di masyarakat gitu ya. Nah, makanya kalau begitu orang yang tingkatannya awam tapi dia bisa naik menjadi khawas ketika dia berada pada orang yang awam yang paham dia. Tapi satu ketika dia menjadi orang yang khawas tapi orang awam tidak tahu, ya turun derajatnya menjadi awam. Dan itu harus disadari gitu ya. Jadi harus disadari, jangan mentang-mentang orang muring-muring toh kesel nuruti muring-muring. Ya panjane gak ero deh gitu. Jadi gak ero ya gak apa-apa. Sing hormat itu kan sing weruh, sing gak weruh ya gak hormat gitu. Nah, disitulah tawadhu ya. Jadi kemungkinan orang itu bisa ditawadhui dan kemungkinan ada orang yang tidak tawadhu padanya. Nah, itu akan terjadi ya. Makanya kalau kita ini sudah menyadari kita hidup ini enak, dihormati ya monggo, enggak dihormati ya monggo. Iku kabeh Gusti Allah itu.
Jadi kalau kita sudah memahami di lapangan seperti ini, maka ya kenyataannya ya seperti yang saya contohkan, ada seorang ulama, dia itu jalan-jalan di kota di trotoar siang-siang. Ada seorang baru dibubarkan dari latihan baris berbaris, diberi kesempatan istirahat. Kemudian dia tanya pada orang itu, ulama itu, ya, Pak, mana tempat hiburan? Maka dia menunjukkan kuburan. Jadi menunjukkan kuburan. Nah, karepe arek enom hiburan itu ya kaya klub malam tau apa gitu. Tapi dituduhno kuburan. Ya, anak muda ini tidak tahu, dikeplak itu. Ya, ini ditanya tempat hiburan kok nduduhno kuburan. Begitu ada orang tahu kok anak pemuda ini menampar orang tua, dia diingatkan, kamu nggak tahu ya, dia itu orang yang punya pengaruh di sini yang sangat besar. Dia itu begini. Nah, kemudian dia diperintahkan untuk minta maaf. Nah, jawabannya ketika dia mencari, mengejar, ketemu, dia minta maaf. Jawabannya ulama tadi, sebelum Anda minta maaf, saya sudah memberi maaf. Jadi karena apa? Karena ada orang yang tahu dia, tapi ada orang yang nggak tahu. Gitu ya. Jadi ada orang yang nggak tahu. Ya itu ketika ditanya oleh orang yang mengingatkan tadi, loh Pak Kiai jenengan iki dijalui sepuro kok jawabannya sebelum Anda minta maaf saya sudah memaafkan. Jawabannya gimana? Loh kok panjenengan jawabannya ngoten, aku iki saken nang wong-wong iku lek gak ndang tak sepuro meni-meni aku mlebu swarga, dhek kan gak mlebu swarga, saken. Jadi orientasinya itu orientasi surga gitu ya. Jadi orientasi surga. Iki lek aku katik moro enggak memberi maaf saken wong iku. Meni-meni ora bakal mlebu swarga. Masa aku tok sing katik mlebu swarga. Ya, sikap begini ini dimiliki oleh orang yang tingkatannya lebih tinggi terhadap orang yang awam. Jadi ketawaduannya seperti itu. Memang satu ketika ya ada orang yang merugikan, dia itu ya hanya tertawa saja. Alhamdulillah saya dirugikan oleh orang ini. Berarti saya mendapatkan ganjaran yang diambilkan dari orang itu, ya ganjaran orang itu diberikan kepada saya. Kalau nggak cukup, kejelekan saya akan diambil. Jadi pertama dia berkata begitu, tapi setelah dia ngenangen, aku lek ngene terus, lek swarga kanggo aku tok. Nah, satu ketika perubahan terjadi. Enggak, sebelum Anda minta maaf, saya sudah memaafkan pada Anda. Itu artinya bahwa dia sudah memaafkan itu walaupun nggak minta maaf. Itu karena dia berpikir iki lek ganjaran dikekno aku tok kabeh. Dhek gak iso duwe ganjaran, engko sing mlebu swarga malah me aku tok. Dhek gak iso oleh ganjaran. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, itulah tawadhu. Dan tawadhu ini dilaksanakan oleh siapa saja. Jadi makanya kalau kemarin digambarkan ya di YouTube, ada seorang yang dia itu mencari orang tuanya ya, jadi mencari orang tuanya. Nah orang tuanya ini sakit, enggak sembuh-sembuh. Dia pergi bahwa tiada kabar di mana dia. Dia kalau makan itu mesti di rumah makan itu dia tidak beli, intip-intip di pintu gerbang gitu. Nah sampai kurang lebih 4 tahun begitu. Begitu dia 4 tahun ketemu anaknya, dirawat selama 2 tahun. Dia cerita, saya ini kalau makan mesti di depan
ya mesti minta di warung itu. Saya diberi sisa orang-orang marung, saya juga mau. Yang penting saya kenyang. Akhirnya apa yang terjadi? Karena orang ini menolong bapaknya, jadi selama 4 tahun selalu diberi makan dan minum, walaupun itu bekas. Anaknya ini memberi hadiah pada dia. Jawabannya, saya tidak mau ya. Saya ini ikhlas membantu makan orang ini. Kata anaknya, enggak, sampai telah menolong orang tua saya, bisa hidup sampai 4 tahun. Sekarang ini orangnya, sekarang sehat gitu. Nah akhirnya diberi hadiah, dengan terpaksa dia mau menerima. Karpe gak ngono. Wong hadiahi seekor mobil, sebuah mobil yang baru gitu. Nah ini kan gambaran-gambaran kesyukuran seseorang itu melihat sampai di sana ya. Jadi kesyukuran seseorang. Nggih, menawi enten pertanyaan, monggo. Nggih. Kita niki riyatin insyaallah dinten Senin. Ya, Senin depan. Jadi Selasa prei ngajine. Nggih. Kinten-kinten ngajine kapan malih? Saulan malih. Terserah ibu-ibu kalau melayani mawon. Apa Selasa berikutnya ya, mari kupatan gitu ya. Jadi mari kupatan ya ambil gawa kupat pisan gitu ya. Apa mundur terserah. Nek sepakat mari kupatan nggih monggo. Jadi monggo, jadi prei namung sepindah. Sajane kula niki mestine ngijoli, Pak. Prei ini kesuwen. Kalau winganane prei ini kesuwen, mestine ngijoli gitu ya. Tapi mboten napa-napa. Nggih. Ada pertanyaan tentang tawadhu. Sebenarnya ini pengalaman yang dialami sahabat saya. Cuma karena yang diajak curhat belum bisa menjelaskan ya, dan memberikan arahan katakan si fulan. Beliau bilang, aku ora iso ngaji nang guru liya kalau enggak guruku dewe ya, karena kadung cocok ya. Semua amalannya diamalkan, sedangkan gurunya sudah wafat berpuluh tahun yang lalu. Anehnya si fulan itu meskipun ada pengajian di kiai manapun, dia tidak mau ya hadir atau mengikuti pengajian itu. Alasannya lebih baik ya dzikir dan mengamalkan ajaran gurunya sampai mati katanya ya. Apa ini yang dinamakan tawadhu ya? Terkadang gurunya sudah tepat sudah tepatkah sikap seperti ini? Mohon penjelasannya gitu ya. Ngaji niku ya. Perintah Kanjeng Rasul ngajiyo nang sapa ae gitu ya. Jadi ngajiyo nang sapa ae. Tapi lek merintah utlubul ilma ya walau bisin ngaji golek ilmu sampai negara Cina itu urusan duniawi. Karena pada waktu itu produk Cina itu ya karena dulu pernah saya ceritakan, Makkah itu kan pusat perdagangan dunia jalur darat. Nah pada waktu itu produk Cina bagus-bagus sampai Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin ya. Itu urusan duniawi ya, walaupun jauh sekolah belajar. Nah ilmu agama supaya wawasan ini luas,
golek guru sing macam-macam. Bab kalau tidak gurune macam-macam, mangke wawasane kurang luas. Kalau hanya satu itu juga berbahaya, gitu. Jadi berbahaya. Akhirnya mengapa kok ada orang ekstrim? Iku ngajine durung tutup. Bahasane Gus Dur biyen niku waktu ditakoni, napa niku kok ngoten? Jawabane dhek iku ngajine durung tutup. Akhirnya ekstrim. Ana wong ngene kafir, ana wong ngene bid'ah. Karena apa? Karena ngajine durung tutup gitu. Jadi lek ana wong ngaji kok bolak-balik bahas sing dibahas TBC ya. Tahayul bid'ah khurafat gitu. Itu pun panjenengan komentari dawa-dawa. Iku kiai ini ngajine durung tutup. Lek ngajine wis tutup mesti pandangane luas setia. Niki makanya lek cara keilmuan belajar niku kepada siapa saja. Lah saniki guru niku nggih macam-macam. Yang kudu dipilih gurune. Guru yang mana? Ya. Ada guru yang dia itu kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira ana guru kok urip sebagai orang Syiah, ada orang Wahabi, wis gak usah dieloki. Sing dieloki ya sing Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Jadi ada batas gitu. Ya, bagaimana yai jika setiap sholat berjamaah memilih shaf paling depan, tetapi di belakang kadang-kadang ada seorang bunyai gitu ya. Tetapi kalau diaturi ke shaf depan tidak mau. Yang saya tanyakan, apakah kita yang berdiri di shaf depan itu termasuk orang yang tidak tawadhu? Biasanya kula jenengan iki senengane masuk di shaf awal mesti nimburi. Makanya saya tertarik itu. Kula niki ngaji di satu masjid. Wong iku mesti noto barisan. Jadi noto barisan. Nah kita ini kan kebiasaane mboten ngoten. Padahal barisan sing apik iku sing ngarep gitu ya. Jadi kalau dia diaturi ndak mau, ya wong enggak gelem kok. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Jadi makanya pejabat itu dia tidak akan ya, dihormati orang kalau dia tidak diketahui oleh orang lain. Jadi masih ono menteri sembayang di Masjid Baitur Rahman karena nggak dikawal, sembayangi tekone kari yang liburi Pak. Gitu. Gak moro-moro nang arep Pak iso lah wong yo ora ro gitu. Iki menteri apa mantri gitu ya. Ya gak ro gitu ya. Jadi makanya itu supaya membedakan ya kudu ana iki biyen Pak Yudhoyono nang Masjid Agung Jamek Jumatan ya mesti digolek nang nggon dhisik tekone kari tapi dikei dalan ning arep. Lah itu karena ada pengawal. Nek ana pengawale masih Pak Yudhoyono ya wong mau masuk ngerti ya direken ya kancane dhewe ae gitu ya. Jadi tawadhu itu ya tetap kita wujudkan. Adapun tidak mau ya nggak apa-apa. Monggo panjenengan ten ngajeng. Kalau gak gelem mboten kula mriki mawon lebih penak. Ya gak apa-apa. Memang tempat itu ada orang yang sudah suka di situ ya di situ. Gitu. Jadi lenang Masjid Baitur Rahman senengane di pojok umpamane. Dipindah ya ora gelem gitu ya. Wong pancene wis senengane di pojok rasane kaya marem. Masih itikaf ya ndek kono gitu ya. Jika ada murid diberi ijazah dan oleh gurunya ijazah doa oleh gurunya, lalu ada salah satu temannya minta ijazahnya tadi ya, tapi tidak
dikasih oleh temannya tadi itu termasuk sombong apa tidak? Jadi namanya ijazah itu ada ijazah ammah, ada ijazah khosoh. Nek ijazah khosoh niku ya kanggo wong siji. Tapi lek ijazah ammah itu biasanya ditakokno karo sing diparingi ijazah. Niki aman apa khosoh? Jawabane kiai iki ammah. Ya kanggo wong liya barang. Aku iki oleh ijazah iki awakmu boleh mengamalkan iki. Karena tadi kiainya menyebutkan ini ijazah ammah. Jadi ijazah ammah iki kanggo wong akeh. Apa maneh takon santrine iki niki napa bareng diamalaken sak keluarga? Boleh. Jadi ya wis berarti sak keluarga itu bisa keluarga kecil, bisa keluarga besar. Gitu. Nggih. Kula kinten cekap semanten mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Insyaallah kita prei sepindah, kemudian kita masuk Selasa berikutnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.